ke testimoni, dan testimoni kali ini datang dari leader-leader yang sudah meraih penghasilan di atas 5 hingga kurang lebih 15 juta per bulannya. Dan mereka adalah orang-orang yang menangkap peluang bisnis 3i Networks ini dari media sosial, yaitu Facebook. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang hari-hari ini lagi marak-maraknya promo, pasang status, dan sharing informasi di Facebook, Instagram, dan juga mungkin status WhatsApp? Lakukan itu secara konsisten. Kenapa? Karena ketika kita nggak pernah berhenti untuk share sesuatu yang baik ya di dunia sosial, itu suatu hari nanti kita bakal ada banyak orang yang kepo dan mereka pasti akan nanya-nanya, "Ini bisnis apa sih?" Dan seperti yang nanti saya janjikan di awal bahwa malam ini kami akan menghadirkan 2 leader yang sudah memang standby, satunya di Maluku ya, dan juga satunya di Medan. Dan kali ini beliau adalah seorang mantan sales keliling selama 7 tahun ya. Salesnya jualan apa, kita langsung saja nanti akan tanya-tanyakan, dan beliau bergabung di 3i Networks ini alasannya karena melihat peluang untuk memperbarui hidup menjadi lebih baik lagi. Kalau lihat fotonya kayaknya kita bakal ketawa malam ini karena beliau juga orang yang suka humor ya. Kita langsung saja nanti akan melihat dari Kota Medan ya, Horas untuk Kota Medan, dan langsung saja kita panggilkan Pak Andika Leo Tarigan yang seorang silver agency yang sudah bergabung di Oktober 2017, berproses hingga mencapai silver agency di 2019 dengan income. Andika? Ya, hadir. Bu Esther hadir. Saya senantiasa di sini terus memantau. Mana tahu ada yang ini ya, ada yang bocor, kita tambal sama-sama ya. Baik Pak Andika, selamat malam Horas untuk Kota Medan ya. Ya, Horas, Bu, Horas. Tapi kebenaran saya orang Karo nih. Jadi pakai mejuah-juah. Oh, Karo. Oh, oke. Baik, Mbak Bang Dika mungkin bisa ceritakan sedikit aktivitas sebelum bergabung di 3i Networks dan bagaimana prosesnya mengenal 3i, dan kenapa sih mau join di 3i Networks ini, karena biar kita lebih kenal lagi aktivitas sebelumnya ini apa Pak? Silakan. Oh iya. Saya kenalin dulu diri saya ya. Terima kasih buat Bu Esther sama Pak Sandy. Ini orangnya yang selalu senantiasa menemani kita setiap hari ya, nggak tanpa lelah nih ya. Bu Esther sama Pak Sandy berbagi ilmu, berbagi berkah ya. Kemudian ya mudah-mudahan nanti berbagi pahala juga sama kita ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Andika, ya nama saya Andika Leonardo Tarigan ya, saya singkat aja jadi Andika Leo karena kalau dipanjangin nanti nggak cukup nanti space-nya di sini ya. Nah itu dia, saya singkat jadi Andika Leo Tarigan, saya asli orang Karo, saya berasal dari Kota Medan, dan latar belakang saya dulunya benar tepat sekali, yaitu seorang mantan sales ATK keliling. Nah dulu di menjadi sales ATK keliling itu penuh dengan lika-liku, Bapak Ibu sekalian ya. Lika-likunya itu ada yang enak, ada yang enggak. Tapi kebanyakan enggaknya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang namanya sales keliling pasti ya, seperti saya sendiri, jalan itu perharinya minimal 10 kilometer yang saya jalanin ya. Itu pun kalau misalnya barang saya sudah habis. Kalau misalnya barang yang saya bawa belum habis, mungkin bisa sampai ya lebih banyak lagi ya kilometernya. Nah, semua saya lakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Demi apa? Demi untuk memperbarui hidup tentunya, dan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga saya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya tidak terasa sudah 7 tahun saya berjalan sebagai sales ATK keliling. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hidup saya belum ada perubahan maksudnya ya. Nah itu dia. Jadi dari sales ATK keliling 7 tahun, saya belum punya perubahan hidup. Ya tapi saya tidak patah semangat, saya kerjain terus jadi sales keliling. Ya kalau namanya sales keliling itu Bapak Ibu udah lumrah yang namanya ditolak-tolak orang ya. Ya pernah kalau saya itu
jalan dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnya, ya tidak sedikit juga ada orang yang mengecilkan ya atau yang melecehkan. Nah itu ada juga ya, banyak, bukan arti kata melecehkan dari arti kata yang wah gitu ya, enggak ya. Seperti contohnya nih, saya gedor pintunya, mereka saya sambut salam ya, assalamualaikum gitu. Nah ada yang jawab dari dalam, waalaikumsalam. Nah siapa, mereka bilang. Nah saya ini mau nawarkan produk. Oh orangnya nggak ada, dia bilang. Kan ini lain ya, hantu berarti yang ngomong kan gitu. Nah itulah banyak saya kali-kaliku yang seperti itu. Apalagi kalau saya sudah masuk terminal, Bapak Ibu. Ya kalau sudah masuk terminal, wah yang saya hadapin ini para dedengkotnya ini luar biasa ya. Ada yang dia, ya saya kan jualannya itu cukur-cukuran ya, kemudian ada juga parfum pengarum ruangan ya. Nah terkadang saya dapat apa namanya ya, sejenis gangguan juga ya, pelecehan juga kalau saya bilang. Ya mereka buka itu ya, mereka buka cukurannya, mereka pakai, siap itu nggak jadi beli tapi kasih ke saya, tapi namanya saya menghindari yang namanya keributan, saya tinggalin ya. Nah itu kalau cerita-cerita yang ke situ jadi saya pengen nangis sebenarnya Bapak Ibu, tapi ya itu namanya hidup ya. Dan jujur saya bilang pada masa itu saya hanya mengharapkan 30.000 per hari aja Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pada masa itu saya nggak berani bermimpi yang besar-besar ya. Bermimpinya itu cuma dapat 30.000 aja per hari udah syukur Bapak Ibu. Tapi ya itu pun tetap saya jalanin ya. Nah, di tahun 2016 tepatnya di bulan September ya, saya mengalami sorry bukan di September, di Agustus ya, di Agustus saya ingat tanggal itu. Kenapa? Karena tanggal itu dan hari itu sesuatu yang hebat terjadi di dalam hidup saya. Saya berangkat pagi jam 7 ya, jam 7 pagi saya berangkat dari rumah saya. Kemudian saya berangkat ke Lubuk Pakam, Deli Serdang. Cuaca pada saat itu rintik-rintik ya, dan mendung dan rintik-rintik. Dan akhirnya saya coba jualan, tetapi karena saya itu produknya itu takut basah ya, saya berhenti di salah satu toko dan saya tungguin hujannya itu nggak reda-reda Bapak Ibu. Dari pagi sampai dengan malam hari, jam setengah 7 malam. Dan di situ saya bingung sebenarnya. Saya udah habis uang, tidak punya ongkos lagi pulang ya. Dan akhirnya saya memutuskan, pada saat itu saya memutuskan untuk memakai yang namanya gedebok pisang Bapak Ibu sekalian ya. Saya pakai gedebok pisang itu untuk kendaraan saya ya, dari Pakam itu sampai Tanjung Morawa. Naik itu saya untuk menghindari yang namanya basah tadi ya, ataupun saya nggak punya uang masa itu, saya nggak bisa naik angkot ya. Sebenarnya sih kalau saya mau naik angkot sebenarnya bisa ya, bisanya itu saya naik nanti turunnya saya lari, tapi saya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ya maklum aja, mungkin saya masa itu bodoh ya, tapi ya namanya bodoh juga ya, saya menghindari yang namanya belas kasihan orang Bapak Ibu ya. Jadi saya jalan. Nah sampai saya di rumah ya, sampai saya di rumah, saya biasanya kalau sampai di rumah ya pasti disuguhin sama istri saya itu teh manis ya. Kalau di luar daerah saya nggak tahu namanya apa, tapi kalau di daerah kami ini namanya teh manis ya. Teh itu dikasih gula ya, namanya teh manis. Nah jadi teh manis ini biasanya dihidangin, tetapi pada hari itu saya hanya disuguhin air hangat Bapak Ibu. Dan di situ saya sudah merasa ya bahwasanya apapun di rumah pasti nggak ada gitu. Dan kemudian istri saya bertanya, ya mau makan apa gitu. Dan situ saya bilang ya saya mau makan apa adanya gitu. Akhirnya istri saya ke dapur, setengah jam saya tungguin makanan yang nggak datang, istri saya keliling di dapur. Nah terakhir saya datangin istrinya, saya datangin istri saya, akhirnya saya tanya dan saya lihat beliau itu air matanya jatuh Bapak Ibu ya, jatuh air matanya. Akhirnya saya bilang apapun yang diberikan ya saya pasti makan asalkan kamu yang memberikan gitu. Nah akhirnya istri saya buka makanannya ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, biasanya makan beras karena kami nggak punya apa-apa masa itu, 2 hari kami makannya itu makan singkong rebus Bapak Ibu sekalian, itu pun dengan garam
ya. Itu 2 hari kami makan itu dengan 2 orang anak saya, dan di situ malamnya anak saya muntah, Bapak Ibu sekalian. Ya, di malam keduanya anak saya muntah yang paling kecil. Dan di situ saya merasa seorang laki-laki yang nggak punya apa ya, orang yang gagal, Bapak Ibu sekalian, ya. Gagal sekali saya rasa. Akhirnya saya bilang sama istri saya berjanji sama kalian, saya akan membuat kalian itu hidup enak, dan anak saya berjanji, saya pegang kedua kepala anak saya bilang, cukup sampai di sini kesusahan kalian anak-anak. Ya, mereka pada saat itu tidur, saya pegang kepalanya, saya berjanji kepada mereka, cukup sampai di sini kesusahan yang kalian rasakan. Ya, dari besok sampai seterusnya kalian jangan pernah merasakan susah yang seperti ini lagi. Biar ayah dan ibumu aja yang susah payah, Bapak Ibu sekalian. Itu janji saya pada hari itu. Ya, yang ada di dalam pikiran saya pada malam hari itu, apapun akan saya lakukan demi membahagiakan keluarga saya dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarga saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi alhamdulillah pada masa itu saya tidak berpikiran negatif. Ya, saya sholat, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Tuhan Sang Maha Pemurah. Di situ saya berpasrah kepada beliau. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang pada masa ini kamu memberikan yang terbaik untuk kami, tunjukkanlah jalan itu. Saya meminta itu, Bapak Ibu. Saya tidak meminta banyak, saya hanya meminta, ya Allah, berikan saya pekerjaan yang baik, yang bisa memberi kehidupan keluarga saya yang jauh-jauh lebih baik. Tidak seperti sekarang ini. Saya tidak mengharapkan kaya. Pada masa itu saya tidak bermimpi untuk menjadi orang kaya, Bapak Ibu. Asalkan saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Begitu saya selesai sholat, ya, saya melihat, ya, coba-coba melihat peluang bisnis, ya, yang ada di YouTube, ya, kemudian ada di Facebook. Nah, kemudian ketika saya buka YouTube, saya melihat ada sistem jaringan 3, ya. Nah, saya penasaran karena ada kata-kata di situ, dengan modal 50.000 bisa berpenghasilan 300 juta, ya. Ya, pada dasarnya saya melihat 50.000-nya itu, ya. Begitu saya buka, ternyata saya kejebak, Bapak Ibu, ya. Saya juga kejebak, ya. Cuma ya kejebaknya itu bukan berarti kejebak negatif, ya. Saya lihat, saya pelajari videonya, akhirnya saya lihat, wah, ini bisnis keren, ngajak 3 orang aja, kita udah bisa penghasilannya 300 juta per bulan, ya. Ngajak 3 orang bisa 300 juta per bulan. Nah, akhirnya saya butuh mentor pastinya pada masa itu, ya, butuh mentor. Dan saya teringat pernah ada seseorang di Facebook yang posting, gitu ya, yang memposting bahwasanya dia itu aktif, ya, dan saya itu butuh leader yang aktif, ya, mentor yang aktif yang bisa membimbing saya. Dan pada saat itu ketemulah dengan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Karya Dharma Marbun, ya, yang dulunya itu seorang mantan teknisi AC yang sekarang platinum, ya, yang posisi platinum. Dan pada saat itu saya telepon beliau. Begitu saya telepon beliau, saya bilang kepada beliau, Pak, saya butuh bisnis dan kelihatannya bisnis Bapak ini bagus. Saya ingin ketemu, ya. Nah, kami buat perjanji pada masa itu pas hari Jumat, ya. Dia janji sebelum sholat Jumat kita ketemu, Pak. Nah, pada saat itu saya ketemu, ya, hari Jumat sebelum sholat Jumat saya ketemu. Saya bilang sama beliau, Pak, tolong jelasin bisnis Bapak ini dengan bahasa yang sederhana, karena saya juga bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar. Nah, akhirnya beliau itu menjelaskan bisnisnya itu secara detail dengan bahasa yang sederhana. Dan akhirnya saya bilang, maaf Pak, sebelumnya bisnis ini sudah saya pelajarin di YouTube. Dan ternyata ini sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Nah, pada saat itu, Bapak Karya Dharma Marbun tersebut itu memberikan formulir pendaftaran ke saya sama Bapak Ibu sekalian. Saya isi, dan begitu beliau katakan, Pak, ini pendaftarnya 50.000, Bapak mau ambil paket preminya berapa gitu. Ini ada 3,5, 700, 1 juta. Di situ saya terdiam, Bapak Ibu. Ya, saya terdiam, belum bisa saya putuskan. Terakhir saya bilang kepada beliau, Pak, untuk saat sekarang ini, ya, saya belum bisa bergabung. Tapi saya janji, saya pasti bergabung. Tetapi tunggu, nanti saya pulang dari Sibolga, kebetulan kami ada acara keluarga di Sibolga.
begitu saya pulang dari Sibolga, Bapak nggak perlu hubungin saya, tetapi saya nantinya yang akan menghubungi Bapak. Nah, itu janji saya. Dan akhirnya hari berganti, saya berangkatlah dengan keluarga saya ke Sibolga, Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau orang ya di 3i Network, saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, pastinya ya kan setelah Anda mendaftar, pasti Anda melakukan yang namanya prospek, Bapak Ibu. Saya yakin 90% yang hadir pada hari ini, begitu join, pasti yang pertama Anda lakukan adalah prospek. Ya, pasti setelah daftar Anda prospek. Nah, saya hebat Bapak Ibu sekalian, ya. Sebelum saya bergabung, saya udah prospek duluan. Tapi yang saya prospek istri saya Bapak Ibu, ya. Kenapa saya prospek? Karena saya butuh modal. Saya bilang sama istri saya, sayang, ini ada bisnis bagus, ya. Nah, bisnis ini kayaknya bagus untuk merubah kehidupan kita. Yang nggak usah banyak-banyak lah, punya dapat bonus 3 juta per bulan aja udah syukur nih, kan gitu. Nah, akhirnya istri saya bilang, ya udah deh kalau gitu, ya. Akhirnya saya bilang, yuk kita jual aja nih emas gitu. Nah, itu peninggalan istri saya satu-satunya Bapak Ibu sekalian, ya. Dia ada emas ya, kalung, dan itu bukan banyak uangnya, kami jual. Dan itu dapatnya saya ingat 673.000 ya. Nah, 673.000 itulah saya hadir, saya datangi Bapak Karya Dharma Marbun, saya daftar. Nah, begitu saya daftar, saya bilang sama Bapak Karya Dharma Marbun, Pak, saya tidak ada potensi di bisnis ini, saya tidak ada pengalaman di bisnis yang seperti ini, dan saya pengen sukses di bisnis ini. Pada hari ini saya letakkan seluruh hidup saya dan perubahan hidup saya di tangan Bapak. Nah, akhirnya Bapak Karya Dharma Marbun itu berkata sama saya, siap Pak, saya siap mengangkat Bapak, derajat Bapak, kehidupan Bapak lebih baik. Asalkan Bapak percaya dan yakin, ikutin aja apa arahan dan bimbingan dari saya. Nah, akhirnya dari itu saya ikutin aja apa kata beliau, ya. Apa kata beliau arahannya, ya, mau ke kanan, ke kiri, ya, tetap saya ikutin apa kata beliau. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat itu semua, berkat dorongan beliau, motivasi beliau, ya, berkat tangan dingin beliau, dan perjuangan yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah 1 tahun hidup saya berubah Bapak Ibu sekalian. Dan saya paling ingat itu di tahun 2018, tepatnya di bulan Juli, ya, saya punya income posisi bronze masa itu 9 juta, ya, dan istri saya itu dapat income kemarin itu leader agensi sebesar 2 juta sekian, ya. Dan akhirnya saya bilang ke Master Dharma Marbun, ya, ke Bapak Dharma Marbun, saya bilang, Pak, izinkan saya beli sebuah mobil. Kenapa? Karena anak saya udah pengen naik mobil, Pak. Ini videonya. Nah, pada saat itu anak saya udah bertingkah konyol, Bapak Ibu sekalian, ya. Bertingkah konyolnya itu bapaknya masih naik sepeda motor butut, nah anak ini udah narik-narik aja pengen ke showroom, kan gitu. Nah, dia bilang nih panas, nggak mau naik sepeda motor. Nah, saya bilang, nah apakah ini memang panggilan gitu kan? Panggilan si anak ini batinnya bahwasanya hidup dia memang mau berubah gitu. Dan akhirnya saya bilang ke beliau, ya saya pamit ke beliau, ya akhirnya di tahun 2018 tepatnya di bulan Juli, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya membeli 1 unit mobil Bapak Ibu sekalian. Dan itu hasil dari bisnis yang luar biasa ini, yaitu 3i Network Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu pencapaian hidup yang salah satunya belum pernah saya bayangkan di hidup saya Bapak Ibu. Bahkan bermimpi juga saya takut, ya. Dan di situ saya bilang kepada istri saya mungkin di luaran sana teman-teman yang satu alumni dengan saya, ada yang posisinya sekarang sudah supervisor, manajer, ya, bahkan sudah bekerja di luar negeri, bekerja di kapal pesiar. Nah, sekarang ayah udah nggak mikirin ataupun minder, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bilang nggak makan minder lagi sama teman-teman saya, mau berapapun posisinya dia, mau apapun posisinya dan berapapun penghasilan mereka, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saya minder, Bapak Ibu. Jangan-jangan saya kalau kalau jalan jadi sales itu saya berdoanya itu cuma satu. Ya, mudah-mudahan saya jangan ketemu sama teman-teman saya yang dulu sekolah SMU, ya.
Tapi alhamdulillah ketika saya sampai bronze, saya nggak ada lagi yang namanya ragu-ragu ketemu dengan teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Dan baik Pak Andika, baik Pak Andika. Luar biasa ya testimoninya. Jadi ini karena berhubung dengan waktunya juga sudah jam 8, saya agak siap, potong siap. sedikit, dan ini merupakan sebuah kisah yang benar-benar dialami, mengharukan sebenarnya, tapi perjuangan Pak Andika ini layak menjadi seorang leader yang terus berproses menuju posisi yang akan lebih naik lagi. Beruntung menemukan seorang leader yang bisa membantu dan membina hingga mencapai, mengangkat derajatnya hingga mencapai posisi klimaks. Sebenarnya kuncinya adalah ngikutin aja ya apa yang diarahkan oleh mentor. Nah ini saya akan sedikit pause dulu untuk bisa terkoneksi dengan downline yang ada yang saat ini ada juga ya Pak Irwan Safi. downline-nya ya dari Irwan Safi. Ya, Pak Irwan Safi, Bronze Agency dari Maluku Utara, Halmahera Tengah. Nah, ini sepintas nanti kita langsung akan tanya, saya tidak perlu edifikasi karena nanti beliau akan menceritakan kisahnya supaya kita menghemat waktu karena sebenarnya waktunya sudah habis ya. Tapi karena memang ceritanya Pak Andika memang bagus sekali, tidak apa-apa kita agak molor sedikit. Nah, ini Pak, bagaimana menemukan seorang pionir ya, seorang mutiara yang juga di Facebook itu sendiri. Apa yang Pak Andika lakukan sehingga akhirnya menemukan beliau? Ya, sebenarnya sih jujur saya bilang saya belum pernah kenal dengan beliau ini, bahkan saya juga sampai sekarang belum pernah berjabat tangan dengan beliau ini. Beliau ini bukan saudara saya dan saya sama sekali nggak kenal. Ya, jadi saya kemarin itu cuma satu, saya rajin share, saya rajin posting. Kemudian saya juga postingannya itu nggak pernah tentang yang namanya tabungan ya. Saya nggak pernah tentang tabungan, tetapi saya lebih kepada peluang bisnisnya. Dalam arti kata, saya lebih memilih membuat orang penasaran daripada saya membuat postingan-postingan yang membuat orang itu ya melihat kan ini kalau ngajak satu orang 50.000 dan lain-lain, enggak seperti itu. Paling saya postingannya itu ketika saya prospek ya saya masukin ke postingan saya kan, ya jadinya kan ada rasa penasaran. Nah ketika penasaran itu saya prospek gitu melalui WA ya. Kalau Zoom saya kan belum tahu dulu. Ya, baik. Berarti kita langsung terkoneksi langsung dengan Pak Irwan Safi, sehingga Pak Irwan juga bisa menceritakan sedikit tentang kisahnya. Baik, selamat malam Pak Irwan Safi. Bu, itu Pak Irwan. Selamat malam Pak Irwan. Bu Esther. Ya. Ya, selamat malam Bu. Ya. Ya, selamat malam Pak Irwan, dan ini bisa Bapak ceritakan sedikit rasa penasaran ketika Bapak melihat postingan yang ada di Facebook. Pada waktu itu Bapak sedang memang mencari peluang usaha atau memang apa sih yang menggelitik hati Bapak untuk bisa klik dengan bisnis ini, bertanya dan kemudian alasan untuk bergabung di bisnis ini apa? Mungkin Bapak agak sedikit persingkat karena waktu kita sebenarnya sudah habis ya Pak ya, saya agak molor sedikit. Silakan Pak. Ya, baik Bu Esther, teman-teman mitra di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya begini Bu, saya sebagai pegawai negeri sipil diangkat sejak tahun 2017, itu ditempatkan di suatu pulau yang paling ujung, Pulau Halmahera. Pulau itu kalau kita memandang ke sebelah itu sudah melihat Pulau Papua. Nah, saya bertugas sejak tahun 2007 sampai 2017. Nah, itu daerah yang sangat terpencil, tidak ada jaringan internet dan sebagainya. Nah, di akhir 2017, saya dipindahkan ke kabupaten, tepatnya di Kabupaten Halmahera Tengah, di salah satu dinas di kabupaten. Waktu itu, pada saat saya masih di pulau terpencil, saya ada usaha dagang. Tapi ketika waktu itu pemerintah kabupaten rehab total pasarnya, saya dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan tidak ada tempat usaha lagi sehingga usaha saya bisa dikatakan bangkrut. Nah, tapi alhamdulillah saya dipindahkan ke ibu kota kabupaten. Kebetulan sudah ada tempat tinggal. Kemudian karena ya namanya pegawai negeri sipil, ya
ya gajinya ya sudah seperti yang sudah diketahui bahwa gajinya sudah ditentukan. Ya saya kebetulan golongan 3 dengan gaji kurang lebih 3 juta lebih. Tapi waktu itu sudah kredit untuk membangun rumah, sehingga memang gajinya pas-pasan. Saya masih di Pulau BB waktu itu yang tempat terpencil. Itu memang kehidupan agak baik lah karena di sana tidak ada sewa rumah, kemudian sewa listrik karena waktu itu daerah perusahaan yang sama fasilitas dari perusahaan, air, lampu semua gratis. Setelah saya pindah ke ibu kota kabupaten, semua serba bayar, air, lampu dan sebagainya, sehingga ya dengan sisa gaji yang cuma segitu tidak mampu mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Dari penghasilan segitu, saya berpikir bagaimana punya bisnis. Nah, kebetulan kalau tugasnya di kabupaten itu masuk pagi, itu pulangnya ada sore sampai jam 4 sore, sehingga tidak ada waktu untuk berbisnis. Nah, saya berpikir bagaimana punya bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan utama saya sebagai PNS. Nah, kebetulan waktu itu saya juga baru beli HP Android, sebelumnya tidak ada, tapi kebetulan saya ada punya akun Facebook. Tapi waktu itu baru punya HP, kurang lebih 1 bulan saya pakai HP Android. Kemudian tepatnya di tanggal 28 November 2017, saya temukan suatu postingan tentang peluang bisnis. Nah, cuma postingan itu saya tidak tanggapi, cuma kebetulan postingannya itu dia bilang kalau berminat ketik mau. Nah, kebetulan waktu itu saya ketik mau, kemudian masuk ke WA saya. Nah, saya tidak berpikir postingan yang sebelumnya itu apa, tapi tiba-tiba muncul di WA ada postingan itu. Dia kemudian beliau Pak Master saya ini, Pak Andika, memperkenalkan bisnis tadi. Nah, sebelumnya saya di tahun 2000 pernah juga ikut salah satu MLM kurang lebih 1 tahun. 1 tahun yang luar biasanya di bisnis MLM sebelumnya itu memang saya termasuk orang yang aktif, kemudian temukan upline yang luar biasa, tapi yang hebatnya selama 1 tahun saya cuma capai pernah menerima bonus kurang lebih 400.000 selama 1 tahun. Nah, jadi setelah saya ikuti penjelasan dari Pak Andika tentang bisnis ini, saya berpikir bisnis jaringan, bisnis yang tidak menjual produk, modalnya ditabungin untuk masa depan, tapi ada potensi bisnis yang luar biasa. Nah, saya bandingkan dengan bisnis saya yang kemarin, ini ternyata mudah sekali ini. Saya tidak menjual, hanya mengajak 3 teman, kemudian duplikasi, dan punya potensi penghasilan ke depan yang luar biasa. Nah, setelah malam itu saya chatting dengan Pak Andika lewat WA, kurang lebih 1 jam. Setelah itu selesai, saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena penasaran dengan bisnis beliau. Karena waktu itu dia sudah posisi bronze dengan penghasilan kurang lebih 7 juta. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya buka WA, kemudian saya buka YouTube, saya pelajari malam itu sampai jam 3 malam. Saya penasaran dengan bisnis itu. Sebelumnya tidak pernah tahu ini bisnis. Kebetulan malam itu diperkenalkan, saya penasaran sekali. Saya pelajari di YouTube, kemudian di Google, saya buka situsnya. Ternyata bisnis itu luar biasa. Saya tidak bisa tidur sampai jam 3. Alhamdulillah di pagi harinya dengan niat, dengan tekad yang kuat, saya tidak sampaikan ke istri saya tidak sampaikan bahwa saya temukan bisnis ini. Saya langsung hubungi sama Pak Andika bahwa saya akan bergabung, dan hari itu pun saya transfer uang 400.000 ke Medan. Saya berpikir seperti ini, Ibu. Sekiranya atau seandainya ini bisnis ini, Pak Andika lewat postingan tadi, kalau memang ini beliau tipu saya, apalah arti uang 400.000. Saya transfer uang 400.000. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat, dalam tempo 1 hari, proses pendaftaran saya selesai. Kemudian sorenya itu sudah saya bahwa sudah didaftar,
kemudian beliau katakan bahwa sudah bisa extend, artinya sudah bisa jalankan bisnisnya. Setelah saya lihat apa namanya chatting dari Pandika bahwa sudah bisa ajak orang, saya langsung download video ya tentang bisnisnya, saya simpan di HP. Kemudian saya ke teman-teman, terutama teman-teman kantor saya, kemudian adik saya yang ada di kabupaten. Alhamdulillah di bulan pertama saya dapat double elite, luar biasa, double elite dengan bonus kurang lebih 2.400.000 di bulan pertama. Begitu semangatnya, di bulan kedua saya double elite lagi, dengan bonus di bulan kedua itu 4 juta lebih. Luar biasa. Jadi di bulan pertama itu saya belum sampaikan bahwa saya ikut bisnis ini ke istri saya. Setelah bonus itu yang keluar, itu baru sampai ke istri. Alhamdulillah bisnis itu artinya didukung penuh oleh istri saya. Nah, perjuangan selanjutnya adalah yang menurut saya suatu yang luar biasa. Pada saat mentor saya, Pandika, sampaikan bahwa harus ikut ujian lisensi. Nah, pada waktu itu di Kota Ternate belum dibuka kelas untuk ujian lisensi. Waktu itu masih di Kota Manado, di Sulawesi Utara. Nah, sementara mitra-mitra saya waktu itu memang belum banyak, sehingga di kantor Ternate belum adakan ujian AJI, sehingga saya harus ke Manado untuk ikut AJI. Nah, yang menjadi sesuatu yang jadi ingatan saya sampai hari ini, perjuangan saya ikut ujian AJI di Manado. Kota Manado belum pernah saya singgahi atau belum saya pernah ke Manado, tapi dengan tekad yang kuat bahwa bisnis ini akan suatu saat akan merubah kehidupan saya di masa akan datang. Sehingga saya putuskan saya terbang ke Manado dalam tempo ujian waktu itu di hari Sabtu. Saya berangkat dari Weda hari Jumat menuju ke Ternate. Kemudian paginya langsung saya terbang ke Manado. Paginya langsung saya ke tempat ujian. Kota Manado waktu itu saya tidak tahu kota seperti apa, saya cuma berbekal dengan HP Android. Saya coba cari alamat yang sesuai dengan yang di lembar konfirmasi. Saya ke terminal, saya makan siang, terus saya lihat jamnya sudah hampir 1 jam kemudian, saya naik ojek. Saya bilang, Pak Ojek, antar saya di tempat ini. Ya, baik Pak Irwan, mungkin sedikit dipersingkat karena waktu kita sudah mau habis. Intinya mungkin Bapak langsung ujian AAJ-nya di Manado ya Pak ya waktu itu? Ya Pak? Ya, halo, ya. Ujian AAJ waktu itu Bapak harus menempuh jarak dari Halmahera menuju ke Manado hanya untuk ujian AAJ ya Pak? Iya, iya. Jadi saya dari Weda ke Ternate itu kan perjalanan kurang lebih 5 jam. 5 jam menginap malamnya, itu paginya terbang ke Manado. Terus ujian siang itu, sorenya itu saya harus balik. Nah, kebetulan waktu itu ada kapal feri di Bitung. Waktu itu harus naik bis. Tapi karena waktunya sudah mepet, di terminal katanya kalau naik bis itu tidak dapat itu kapal feri karena ferinya sudah berangkat jam sekian. Nah, dengan terpaksa saya naik ojek. Saya naik ojek dari yang belum saya kenal, naik ojek kurang lebih 2 jam. Jalanan dari Manado ke Bitung untuk dapat tiket kapal feri yang tujuan ke Ternate. Jadi perjalanan saya dari Weda ke Ternate Manado itu dalam tempo 1 hari. Besoknya saya sudah balik ke Ternate dan sorenya sudah sampai ke Weda. Luar biasa, Bu. Ya. Baik Pak, kita agak persingkat saja dan intinya Bapak melalui sebuah perjuangan yang tidak mudah ya, hanya untuk AAJI bisa menempuh perjalanan yang sampai berjam-jam dan harus menempuh jarak
laut dan juga daratannya untuk bisa mencapai hanya untuk bisa mendapatkan lisensi AAJ. Nah, bagaimana dengan Bapak berproses karena ini daerah, bagaimana Bapak menghadapi penolakan, menghadapi tantangan yang ada di daerah dan sampai hingga naik ke posisi bronze. Bagaimana menghadapi tantangan itu? Apakah itu membuat Bapak jadi down atau terus berjuang, Pak? Kita mungkin agak persingkat ya, Pak ya. Ya, jadi begini Bu, kalau di daerah Ternate memang namanya seperti bisnis investasi ini memang agak trauma karena di Ternate ada salah satu bisnis memang agak kemarin ada heboh. Tapi saya selalu berpegang prinsip bahwa ini bisnis ini mudah sekali. Kalaupun orang jualan saja bisa, kenapa yang cuma nabung untuk masa depannya? Kenapa tidak bisa? Kemudian saya selalu berpegang bahwa kalau bisnis ini itu kan intinya kalau leader kita mau sukses, maka dia harus sukseskan mitranya. Nah, saya berpegang seperti itu sehingga saya selalu berkomunikasi terus dengan leader saya di Medan, Pak Andika. Beliau dengan berkat sangat dingin beliau, artinya setiap saat membimbing saya, walaupun dengan kesibukan saya sebagai ASN yang pergi pagi pulang sore, dan salah satu Ibu, saya di Kota Weda, di kantor saya itu tidak ada sinyal internet, bahkan sinyal telepon. 2 tahun terakhir tidak ada. Jadi saya punya waktu untuk bisa berkomunikasi keluar itu nanti di jam sore atau malam, paginya tidak ada. Jadi saya cuma manfaatkan waktu untuk prospek teman-teman itu biasanya lewat Facebook. Kemudian untuk offline itu pun tidak ada waktu sehingga untuk yang di Kota Weda saja tempat tinggal saya itu mitra saya kurang lebih 10 orang saja. Sebagian besar ada di Kota Ternate dan Kota Tidore. Nah, jadi dari sistem duplikasi tadi Bu, sistem duplikasi 1-3 tadi, alhamdulillah hari ini saya bisa bronze dengan sistem yang luar biasa ada di CR. Intinya bahwa bisnis ini jangan berhenti, tetap bergerak ke depan, walaupun artinya bertati-tati, yang penting dia bergerak. Nah, karena saya pernah ikuti salah satu crowd mengatakan bahwa bisnis ini bisnis tahu-tahu. Artinya kalau kita sudah mampu ajak 3, kemudian 3 itu dia duplikasi, maka yakin saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, pasti impian kita yang kita inginkan itu pasti terdapat. Karena ini sudah terbukti. Orang yang punya pendidikan standar, dan rata-rata orang yang sukses di bisnis ini, rata-rata dia punya pendidikannya di bawah. Nah, saya berpikir kalau memang mereka juga bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, menurut saya begitu, Bu. Jadi luar biasa, Bu. Bisnis luar biasa. Ya, baik. Ya, baik Pak Irwan, terima kasih untuk sharingnya walaupun perjuangan yang begitu hebat ya, signalnya sulit ya, bahkan ke kotanya untuk berkomunikasi dengan leader dan upline-nya pun sulit, tapi tetap bersemangat melakukan bagiannya yang memaksimalkan teknologi yang ada. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang saat ini ya dengan yang ada di kota, perkotaan bisa dengan mudahnya langsung datang di BOP di Hermina maupun yang ada di kantor-kantor terdekat yang dilakukan juga diadakan oleh leader-leadernya juga. Ya, jangan pernah malas dan juga yang lebih mudah sekarang adalah nonton online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mungkin kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah, ya Bapak Ibu bisa memaksimalkan teknologi yang ada untuk menjalankan bisnis, membangun bisnis dan bersinergi dengan leader-leader mentor yang ada untuk membimbing Bapak Ibu untuk berhasil di bisnis ini. Baik, terima kasih Pak Irwan untuk sharingnya. Kita doakan supaya sehat terus dan seperti yang ada di sana untuk naik ke posisi selanjutnya. Baik, saya akan kembali dari Halmahera, kembali ke Kota Medan. Kita kembali ngobrol lagi dengan Pak Andika. Halo Pak Andika. Pak Andika. Pak Sandy bantu dinyalakan audionya mungkin. Oke, sudah bisa ya? Ya, baik. Sudah Pak Andika,
Karena ini durasi waktu kita sudah terbatas ya, saya berikan 2 menit untuk bisa closing statement ya, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Ria yang sedang menonton, ribuan pasang mata yang sedang menonton tayangan ini, menantikan apa sih tips sukses atau mungkin apa yang mau ingin disampaikan sebagai closing statement? Iya, untuk closing statement-nya sih nggak nyampe 2 menit nih Bu, cuma sedikit aja. Ya, Jadi bagi kita yang laki-laki ya, bagi siapapun Anda laki-laki yang di luar sana yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, pahamilah bahwasanya diri Anda seorang imam. Nah, seorang imam dituntut bukan untuk mengeluh menghadapi rasa sakit, tetapi seorang imam harus menyingkirkan rasa sakit dari keluarga dan keturunannya. Itu aja, Bu Esther. Dahsyat. Ya, terima kasih Pak Andika dan juga Pak Irwan ya. Kita doakan sehat terus dan bersama keluarga bisa menjangkau banyak orang ya untuk mensejahterakan kehidupan mereka dan go crown Pak. Yes, go crown. Sampai ketemu di baik, Sobat Ria Networks, dengan demikian berakhirlah BOP online kita untuk edisi Marketing Plan pada malam ini, dan bersama dengan leader-leader yang sudah mengisi, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Andika, Pak Irwan, juga Pak Sandy yang sudah membawakan presentasi Marketing Plan, juga untuk Bu Sari di belakang layar yang sibuk warawiri untuk mengatur jadwal dan juga durasi waktu, dan juga ada Pak Frans, dan sampai kita bertemu kembali di minggu depan hari Senin bersama dengan saya, dan Rabu, Jumat jam 7 malam. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengajak Calmit ya, mengajak teman-temannya untuk nonton dan menyimak bisnis yang sangat luar biasa ini. Saya Esther Paulus mohon mengundurkan diri dan selamat berakhir pekan. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sikskan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.